Nama saya Fajar Jiri Dinata Situmorang, saya dari kelas Sekor B 2020. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul karbohidrat. Yang pertama, pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah suatu senyawa yang terdiri dari molekul-molekul karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O, atau karbon dan hidrat atau H2O, sehingga dinamakan karbohidrat. Selanjutnya, penggolongan karbohidrat. Yang pertama ada monosakarida atau monosakrosa. Monosakarida berasal dari bahasa Yunani, yaitu mono artinya satu dan sakron artinya gula. Monosakarida juga bisa disebut dengan gula sederhana. Monosakarida ini senyawa yang memiliki suatu gugus aldehid atau keton bebas. Monosakarida yaitu gula sederhana dan tidak bisa dihidrolisis. Yang kedua ada oligosakarida atau oligosakarosa. Kata oligosakarida ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligo yang artinya sedikit. Oligosakarida yaitu senyawa gula yang menghasilkan 2 sampai dengan 10 molekul monosakarida yang sama atau berbeda pada suatu hidrolisis. Oligosakarida menghasilkan 2 molekul monosakarida pada hidrolisis yang dikenal sebagai disakarida. Dan yang senyawa menghasilkan 3 atau 4 monosakarida yang masing-masing dikenal dengan trisakarida atau tetrasakarida dan sebagainya. Rumus umum disakarida yaitu CN H2O N sampai dengan 1 dan trisakarida ialah CN H2O N sampai dengan 2 dan seterusnya. Yang ketiga atau yang terakhir ada polisakarida atau polisakarosa. Kata polisakarida ini berasal dari bahasa Yunani yaitu poli yang artinya banyak, dan polisakarida yaitu suatu gula kompleks dan menghasilkan lebih dari 10 molekul monosakarida pada hidrolisis dan dibagi tergantung pada sebuah jenis molekul yang diproduksi sebagai hasil hidrolisis. Monosakarida dari jenis yang sama atau heterosakarida yakni suatu monosakarida dari berbagai jenis dengan rumus umum C6H10O5X. Selanjutnya ada takaran makan untuk karbohidrat dalam sehari makan dan persajian makan. Rasio karbohidrat tersebut menggunakan ukuran 1 piring yang dibagi menjadi 4 bagian. Bagian tersebut terdiri atas 1/4 porsi piring sumber karbohidrat, 1/4 porsi protein rendah lemak, dan lebih dari 1/4 porsi sayuran dan kurang dari 1/4 porsi buah-buahan. Selanjutnya ada contoh produk makanan karbohidrat. Yang pertama ada ubi jalar. Ubi jalar adalah bahan makanan lezat mengandung karbohidrat tinggi. Melansir Medical News Today, 1 buah ubi jalar berukuran sedang dengan kulitnya dapat mengandung kurang lebih 23,61 gram karbohidrat. Menariknya, jumlah ubi jalar merupakan makanan sumber potasium, vitamin A, dan vitamin C. Sebuah studi pada 2015 menemukan bahwa beberapa molekul karbohidrat dalam ubi jalar ungu mungkin juga memiliki manfaat antioksidan dan anti tumor. Yang kedua ada buah bit. Buah bit adalah sejenis sayuran yang dapat dimakan mentah maupun dimasak terlebih dahulu. Pada kenyataannya bit termasuk bahan makanan tinggi karbohidrat yang menyehatkan. 1 cangkir bit mentah dapat mengandung 13 gram karbohidrat. Selain tinggi karbohidrat, bit terbukti kaya akan kandungan kalium, kalsium, folat, dan vitamin A yang juga bermanfaat bagi fungsi tubuh. Tak hanya itu, sayuran bit juga mampu memberi kandungan nitrat anorganik alami yang dapat bermanfaat bagi kesehatan jantung. Yang ketiga ada jagung. Karbohidrat yang tidak diolah pada umumnya menyehatkan. Jagung memiliki itu. Dalam 100 gram jagung terkandung 25 gram karbohidrat dan 3,36 gram protein. Tak hanya itu, jagung juga sanggup menyediakan asupan vitamin C yang baik. Jagung juga bermanfaat untuk kadar gula darah dan tekanan darah tinggi. Yang keempat ada oat. Oat adalah salah satu jenis biji-bijian yang utuh dan paling sehat dan serbaguna. Secangkir oat dapat menyediakan 27 gram karbohidrat, termasuk 5 gram protein dan 4 gram serat. Penelitian ini menunjukkan bahwa oat gandum dapat bermanfaat bagi kesehatan jantung. Yang kelima ada nasi merah. Nasi merah atau beras merah dianggap lebih sehat ketimbang nasi putih. Dalam 1 cangkir nasi merah yang dimasak terkandung 36 gram karbohidrat. Menariknya tak hanya karbohidrat, biji-bijian ini juga kaya antioksidan.
Selanjutnya ada produk makanan atlet. Yang pertama ada oatmeal. Oatmeal adalah makanan yang bisa membuat tubuh mengenali sebagai cadangan karbohidrat yang baik. Dan kualitas karbohidrat oatmeal jauh lebih bagus daripada karbohidrat yang dikandung oleh beras ataupun jagung. Yang kedua ada susu. Susu dengan rendah lemak dan tinggi protein bakalan membuat kepadatan tulang serta massa otot jadi lebih baik serta sangat baik untuk atlet. Yang ketiga ada pisang. Pisang merupakan salah satu makanan pemasok tenaga yang amat baik. Di kondisi darurat, pisang ternyata bisa menghindarkan atlet dari kram otot. Yang keempat ada ikan salmon. Pada dasarnya, semua jenis ikan salmon mempunyai omega 3 yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada ikan tawar biasa. Akan tetapi, salmon liar mempunyai surplus vitamin B12 dan B6 yang amat melimpah. Jadi, ikan salmon yang didapatkan secara liar punya kualitas yang jauh lebih baik daripada ikan salmon dari penangkaran. Yang terakhir ada ubi jalar. Ubi jalar mampu memasok energi dengan jumlah yang sangat baik. Mengkonsumsinya juga tidak ribet, makanya cocok untuk kalau ubi jalar menu favorit banyak atlet. Selanjutnya ada fungsi karbohidrat. Yang pertama sumber energi utama. Fungsi karbohidrat bagi tubuh yang pertama adalah sebagai sumber energi utama. Karbohidrat berfungsi sebagai bahan bakar utama yang dibutuhkan tubuh guna untuk menghasilkan energi. Energi tersebut dibutuhkan dalam setiap aktivitas manusia. Yang kedua, membatasi asupan kalori. Fungsi karbohidrat bagi tubuh membatasi asupan kalori. Menurut bukti ilmiah, kandungan serat yang tinggi dari makanan yang mengandung karbohidrat akan membuat seseorang merasa lebih kenyang, lebih cepat dan memuaskan nafsu makan lebih lama dibandingkan lemak. Karbohidrat juga mengandung lebih sedikit kalori. Dalam 1 gram lemak terkandung 9 kalori, sedangkan dalam 1 gram karbohidrat hanya terkandung 4 kalori. Yang ketiga, menurunkan risiko penyakit tertentu. Mengurangi risiko penyakit tertentu juga merupakan salah satu fungsi karbohidrat bagi tubuh. Hal tersebut berdasarkan bukti dari beberapa penelitian mengenai serat pangan dan biji-bijian yang utuh dan diduga mampu menekan risiko penyakit jantung, obesitas, diabetes tipe 2, dan menjaga kondisi kesehatan organ pencernaan. Sumber karbohidrat yang kaya akan serat pangan antara lain sayur, kentang, atau ubi yang masuk dengan kulit dan biji-bijian utuh. Yang keempat, menjaga kesehatan jantung. Fungsi karbohidrat bagi tubuh manusia selanjutnya dapat membantu kesehatan jantung. Makanan berserat yang kaya akan karbohidrat dapat membantu mencegah kolesterol menumpuk di pembuluh darah. Sebagaimana diketahui bahwa kolesterol dapat menyumbat pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung atau stroke. Yang kelima, sebagai penentu indeks glikemik. Indeks glikemik merupakan salah satu patokan yang menilai seberapa cepat karbohidrat atau gula dalam makanan diserap dalam tubuh. Semakin tinggi indeks glikemik, maka semakin cepat makanan tersebut meningkatkan kadar gula darah. Sedangkan makanan dengan indeks glikemik rendah akan lebih lambat dicerna tubuh dan tidak akan membuat gula darah cepat naik. Selanjutnya dampak buruk karbohidrat. Yang pertama, lesu dan lelah. Kelelahan kronis atau rasa lesu setelah mengkonsumsi karbohidrat sederhana bisa menjadi efek samping dari kebiasaan makan terlalu banyak karbohidrat menurut National Sleep Foundation. Yang kedua, berat badan menjadi bertambah. Di mana ketika kita makan terlalu banyak karbohidrat, banyak orang mengalami lonjakan insulin, yakni pankreas membanjiri tubuh dengan hormon untuk membantu glukosa masuk ke sel tubuh yang menurunkan kadar glukosa dalam aliran darah. Padahal ketika sel mendapatkan lebih banyak glukosa daripada yang mereka butuhkan karena makan terlalu banyak karbohidrat, tubuh dapat mengubah kelebihan glukosa menjadi lemak. Yang terakhir, otak menjadi lamban. Glukosa dan karbohidrat adalah sumber energi utama otak. Tetapi kebiasaan makan terlalu banyak karbohidrat dan bahan bakar otak itu bisa menjadi bumerang. Dalam sebuah studi yang didanai oleh National Institute of Aging, peneliti melacak 1.230 orang berusia 70 tahun ke atas selama sekitar 4 tahun menemukan bahwa mereka mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat, termasuk diet tinggi gula, memiliki resiko hampir 4 kali lipat untuk mengembangkan gangguan kognitif ringan
asupan karbohidrat yang tinggi bisa berdampak buruk karena karbohidrat dapat memengaruhi metabolisme glukosa dan insulin. Gula memang menjadi bahan bakar otak. Asupan sedang itu baik, namun kadar gula yang tinggi dapat mencegah otak menggunakan gula, mirip dengan yang bisa dilihat pada kasus diabetes tipe 2. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.